Tuhan itu sudah mencanangkan sejak Anda dalam kandungan, Tuhan sudah tentukan berkat Anda. Bagian Anda hanya percaya. Katakan percaya. Persoalannya seringkali kita tidak percaya. Karena apa? Mata kita. Mata ini menipu. Dengarkan saya. Sorga menciptakan bumi. Sorga itu tidak kelihatan, bumi kelihatan. Artinya, Anda bisa mengubah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Asal engkau percaya. Kalau saya melihat dulu, bajuku Casio, jamku Casio, sama ya. Sepatu Casio, kasih orang. Karena kasihan dia sama saya. Kasihan. Tapi karena saya belajar meningkatkan, improve, develop my faith, belief system saya. Tingkatan kepercayaan saya tingkatkan. Sehingga apa yang tidak kelihatan ini, saya berdoa menjadi kelihatan. Contoh, ketika saya kos di rel kereta api, Latu Menten. Siapa di sini yang tidak tahu Latu Menten? Berarti bukan orang Jakarta. Latu Menten itu di Grogol. Di samping rumah sakit jiwa. Karena murah meriah. Zaman itu hanya 75.000 satu bulan. Hanya rumah, kamar 2 kali 2,5. Rel kereta api. Berisiknya luar biasa. Murah. Dan saya berdoa. Yang tidak kelihatan apa? Melalui mimpi. Visi. Saya bervisi, saya bermimpi punya rumah. Itu tidak kelihatan. Tuhan, one day saya punya rumah. Di otak saya, di imajinasi saya, di pikiran saya, rumah. Buka mata, kos. Nah ini, sorga tidak kelihatan, invisible. Create, visible. Dengar baik-baik. Ketika Anda ingin yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, depend of your system belief. Tergantung dari kepercayaanmu. Alkitab berkata, sumber percaya dari dengar firman. Anda ikut seminar hanya dapat informasi. Seminar A, informasi. Seminar B, informasi. Tidak ada perubahan. Yang mengubah Anda adalah firman Tuhan. Katakan amin. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran. Berarti sistem belief Anda mesti di-upgrade. Pak, Bu, stop mendengar berita dunia. Itu mendrop, membuat jatuh keyakinan Anda. Hati-hati. Makanya banyak orang masih di padang gurun. 40 tahun. Kenapa? Dia dengar yang sistem dunia. Dipikirkan masih Mesir. Hari ini saya berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di Cibubur. Mulai hari ini, setting sistem belief Anda. Setting sistem keyakinan Anda. Setting iman Anda dengan apa? Mendengar firman Tuhan. Ketika Anda sudah upgrade imanmu, maka apa yang Anda doakan yang tidak kelihatan itu, lihat, akan menjadi kelihatan. Saya sudah ngalami. Sebab itu, berhati-hati. Hidup ini bukan games. Halo? Hidup ini sekali, bro. Hidup ini sekali, sister. Jangan main-main di padang gurun. Capek kita. Tiba-tiba umur berapa? 65 tahun. Kenapa? Bermain-main. Hari ini kita coba ketika handphonemu rusak. Apa yang Anda lakukan? Ketika handphonemu hang. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Reset. Itu diulang. Jangan-jangan hidup kita mengalami stagnasi. Jangan-jangan hidup kita salah arah. Allah berkata, kembali ke awal. Kembali ke awal. Dan tata kembali. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selama Anda dalam posisi yang benar, maka Anda sedang dalam percepatan. Dengarkan firman Tuhan. Ketika kita dengar firman Tuhan, Anda mengalami iman. Simpan itu. Ada amin? Dengar firman Tuhan. Simpan di situ. Rupiah itu mata uang Indonesia. Anda bisa beli mobil dengan rupiah. Anda ke Malaysia pakai ringgit. Anda ke Singapura pakai dolar Singapura.
dalam alam roh ada currency, yaitu iman. Iman bisa bertambah, iman bisa growth, iman bisa tumbuh dengan apa? Mendengar. Hati-hati, hidupmu bukan permainan. Dengarkan yang benar, maka hidupmu benar. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya! Ada 5 sifat Daud. Ada 5 sifat Daud. Yang pertama, Daud bersedia mengakui kesalahannya. Pemimpin adalah Anda dan saya. Anda mekanik, Anda keluarga, Anda rumah tangga, Anda punya pekerjaan tambal ban, Anda sebagai kurir, Anda sebagai banking, Anda dan saya pemimpin. Katakan pemimpin. Daud itu pemimpin. Dia punya sifat karena rendah hati. Yang pertama, bersedia mengakui kesalahannya. Ketika Anda punya kerinduan, punya hati, bersedia mengakui kesalahanmu, percayalah, di situ letaknya pemulihan. Dia berkata dalam Mazmurnya, kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Kita tahu, seorang pria yang memiliki posisi yang tinggi zaman itu. Orang pertama di Yahudi. Raja yang tertinggi, yaitu Daud. Tapi ketika dia mengalami kesalahan, dia berani mengakui kesalahan. Ketika dia mengaku kesalahannya, Tuhan ampuni kesalahannya. Yang kedua, sifat Daud adalah rendah hati. Dia rendah hati mengakui bahwa dia lemah. Dia tidak mengatakan saya kuat, saya gagah berani. Tapi di hadapan Tuhan, dia berkata, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Hal ini menarik karena Daud tunduk kepada otoritas Tuhan. Yang ketiga, sifat Daud yang menakjubkan adalah berani melangkah maju menghadapi tantangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu saya punya topik mengenai mental Raja Wali, mental singa. Di mana pola ini Amsal mengatakan mental singa lah yang tidak pernah mundur. Sekali maju, tetap maju. Sekali dorong, tetap dorong. Yang keempat, Daud memiliki sifat, memiliki hasrat yang kuat untuk mengasihi Tuhan. Dia cinta Tuhan, dia believe Tuhan, dia mencari wajah Tuhan. Yang kelima, Daud punya kekuatan untuk cepat berubah. Dia tidak keras hati. Dia tidak keras dengan dosa-dosanya. Dia berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Pak Gembala tadi pagi membongkar sifat saya. Jujur, karena saya perantau, saya keras. Saya lama di jalanan, Pak. Tempur-tempur, saya ngamen. Saya mau ngamen di patas, saya lawan. Saya mau makan. Kalau orang kelapar, semua bisa diajar. Saya menikah sama yang lembut. Yang keras menikah sama lembut. Yang lembut stres. Saya orang Batak suka susunan aturan. Hukum Taurat. Saya kasih aturan, istriku, kalau pulang suamimu, pastikan rumah bersih. Aturannya gitu. Istriku, kalau kau WA harus izin suamimu. Keras sekali. Istriku, kalau masak harus tidak asin. Saya tata, sepertinya baik. Tapi 3 bulan pertama, istri saya stres. Dia bilang gini, pulangkan saja aku pada ibuku. Atau ya, dia menangis. Dia menangis. Saya cerita sama Pak Gembala. Pak Gembala, macam mana ini? Stres dia menikah sama pendeta Fernando Sinaga. Datang Pak Helmi, tegur saya. Kau pun, masa kau gas dia pakai cara itu? Untuk menyenangkan hati wanita, pria mengalah. Contohnya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya kuasa. Dia dihakimi, dihina oleh bangsanya sendiri.
Apa yang dilakukan? Berserah. Saya ubah pola filosofi saya. Saya tidak lagi buat aturan yang menantangnya. Sejak itu saya sayang istri saya. Saya mesra istri saya. Dan saya cinta banget sama istri saya. Jujur, mobil saya itu yang numpang hanya istri saya. Kalau ada jemaat Tuhan, sorry 1000 sorry. No. Mau minta tolong pun kau, no. Mobil ini untuk istri saya. Itu dia jadi Pak Gembala. Fair, mau dia kehujanan kayak cari payung sendiri. Ya, saya sepakat istri saya. Jadi saya juga bisa lembut karena Tuhan Yesus. Yang kelima, kekuatan untuk berubah. Hari ini saya mengajak Anda. Tipe inilah yang dikasih Tuhan. Saya mau tanya, apakah Daud namanya tercatat di surga apa tidak? Ada yang tahu? Apakah nama Daud tercatat namanya di surga atau tidak? Siapa yang percaya nama Daud sudah tercatat di surga? Angkat tangan. Ada aku pula, oke. Bu Helen udah tahu jawabannya. Oke. Jadi Daud sudah tercatat. Namanya dalam kitab kan jelas. Oke. Saya tanya lagi. Siapa di sini yang sudah baptis Islam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Bagi yang belum baptis Islam, biar namamu terdaftar di surga. Ini ayatnya. Saya nggak sembarang ngomong. Ayatnya. Matius 3, 16, 17 berkata, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus namanya tercatat di surga. Ketika Anda dibaptis, selam, maka Anda juga namanya terdaftar di surga. Ada amin? Mari kita buka sebentar. Lukas 10, 17, 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah. Yesus komplain, Yesus marah, Yesus menegur mereka karena mereka bangga punya karunia, mereka bangga bisa melihat iblis jatuh. Tapi Tuhan mau kembali ke setting awal. Janganlah bersukacita karena kau punya karunia. Janganlah bersukacita karena kau kaya. Janganlah bersukacita karena kau dipromosi. Janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena apa? Namamu apa? Ada terdaftar di surga. Titik. Hari ini setting awal. Jangan sampai berkatmu diambil lagi, karuniamu diambil lagi. Karena apa? Anda bersukacita karena karunia itu. Tapi Alkitab berkata, Yesus berkata, menegur dia, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Ada amin? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hari ini saya mengajak Anda punya mental seperti itu. Ketika Anda melangkah, Anda yakin namamu terdaftar. Sehingga tidak ada keraguan dalam doa. Tidak ada kecemasan dalam kehidupan. Karena apa? Yakin namamu terdaftar. Karena sudah terdaftar, Anda jadi warga surga. Kata amin. Warga surga terkoneksi sehingga apapun yang dibutuhkan dia, Tuhan cukupi. Arti Bapa itu penyedia bagi warganya. Sekali lagi, arti Bapa itu penyedia, supplier untuk warganya. Artinya, ketika namaku terdaftar, otomatis Tuhan yang responsibel. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya! Wow. Hari ini dengan singkat saja. Bagaimana caranya supaya namamu terdaftar di surga? Ya, ada 3. Yang pertama, bertobatlah. Resetting.
Restart. Kembali ke awal, Pak. Kita baca Matius 3 ayat 2. Matius 3 ayat 2. 1, 2, 3. Bertobatlah sebab sudah dekat. Kita bertobat disebut metanoia. Katakan metanoia. Metanoia itu artinya perubahan pikiran. Kalau dulu pikiranmu sebagai budak, hari ini ganti sebagai warga kerajaan surga. Kalau dulu budak dosa, Tuhan sudah angkat dosa itu, ganti menjadi majikan. Itu pola pikir. Mentalnya beda. Kalau majikan, beda sama budak. Budak pasti kalau ketemu sama tuannya, permisi, dia muntah punya mental salah, dosa aja terus. Tapi kalau mental majikan, dia lega. Hai Daddy, anak saya. Hai Papa. Dia tidak merasa bersalah. Sekalipun banyak salahnya. Mental itulah yang Tuhan mau. Bergembiralah. Jadi kemanapun Anda bergembira. Kan kita udah baca, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Banyak orang stres, akhirnya sakit, Pak. Sakit mah. Sakit mahmu bukan karena tidak makan. Banyaknya beras di rumah. Sakit mahmu karena khawatir. Khawatir bensin naik. Khawatir listrik naik. Khawatir presiden berubah. Khawatir parkir naik. Khawatir. Hari ini, bergembiralah karena namamu sudah terdaftar di surga. Ada amin? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya! Yang kedua, percaya saja kepada Tuhan. Saya sudah katakan dengan jelas. Yang menentukan mukjizat itu adalah how to believe you, how much you believe. Seberapa besar keyakinanmu. Dan saya sudah katakan, percaya itu adalah sistem. Sistem itu bisa berfungsi kalau diisi oleh apa? Firman. Saya nggak salahkan Anda suka seminar. Oh, Indonesia paling suka menyimpan dokumen informasi. Sampai lemarinya banyak kali makalah informasi. Tapi hidupnya nggak berubah. Itu Indonesia. Seminar ini, banyak kali. A sampai Z. Hidupnya nggak berubah. Tapi untuk mengalami perubahan adalah baca firman Tuhan. Seminar itu informasi. Tapi Alkitab firman Tuhan adalah transformasi. Change your life. Ada amin? Yang pertama bertobat. Tuhan mengasihi Anda. Namun yang mengubahnya adalah dosa. Dosa itu yang membuat jarak. Sekali contoh. Anda sudah bertobat hari ini. Tapi besok ada godaan. Anda pengusaha, Anda mikir. Ke kiri pulang ke rumah, kanan ke panti pijat. Pak pendeta kok dibongkar, Pak pendeta? Biar paham. Ketika Anda ke rumah, puji Tuhan, imanmu tetap stabil. Tapi ketika Anda keraskan hati dan ingin ke panti pijat, Anda ke panti pijat. Istrimu nggak lihat, Tuhan lihat. Tapi apa terjadi? Hatimu tambah keras. Kalau keras hatinya, tidak sensitif lagi dengar suara Tuhan. Tumpul. Halo, Anda mungkin minta maaf. Aku minta maaf. Sudah ke panti pijat, Tuhan ampuni. Tetapi dampaknya hatimu tambah keras. Tidak sensitif lagi. Ada perumpamaan. Mandornya lagi bangun ruko 5 lantai. 5 lantai. Berapa lantai? Mandornya mau ngomong sama anak buahnya. Dia ambil koin 1.000 rupiah. Dilemparkannya ke anak buahnya. Kling. Oh, ada koin nih. Ambil lagi. Wah, 1.000 perak. Mandornya, aduh, lalu teriak dia. Hei, katakan nama siapa? Rudy. Karena dia berisik banget, nggak dengar. Nggak dengar. Dia ambil lagi 100 ribu. Lempar ke hadapan si Rudy. Jatuh depannya. Ada 100.000 nih. Lihat. Wah, berkat. Masuk kantong. Padahal ada panggilan dari atas. Mandornya. Rudy. Nggak dengar juga. Akhirnya apa? Mandornya ambil kerikil. Dilempar kepalanya.
baru di atas. Rupanya mandornya panggil. Seringkali Tuhan panggil Anda, tapi nggak dengar, nggak peka. Baru ada kejadian, kecelakaan, baru dengar. Jangan sampai dulu kecelakaan, baru ya Tuhan ini aku. Kenapa? Sudah tumpul hatinya. Itu dosa, Pak. Yang membuatnya dosa. Yang kedua, percaya. Yang ketiga, lakukan firman Tuhan. Kita buka sebentar, Pak. Matius 7, 24, 27. Dan kita akan berdoa. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Hati-hati dengan kuman. Kuman kurang iman. Hati-hati dengan kutu. Kurang bersekutu. Karena kuman akan membuat kudis. Apa itu kudis? Kurang disiplin. Hati-hati karena kutu. Kutu menimbulkan gatal. Gagal total. Dosalah yang membuat gagal. Hari ini, ketika ada dengan firman Tuhan, lakukan. Itu seumpama Anda sedang bangun rumah di batu karang. Artinya, semua kita, orang percaya tidak percaya, orang beriman tidak beriman, akan menghadapi hujan krisis. Pak Gembala udah bukaan. Ekonomi turun 10% tahun ini. Tahun depan turun lagi 10%. Orang yang berada di atas batu karang, yang mendengar dan melakukannya, dia akan stabil. Dengarkan ini. Ini akan diuji. Saya pun diuji. Puji Tuhan, saya berada di posisi ini. Ketika saya berada di atas batu karang, ketika ada badai, kita tidak bisa tolak badai. Anda keking badai nggak bisa selama di bumi ini. Tapi Anda harus hadapi. Allah punya prinsip. Ketika Anda melakukan firman Tuhan, Anda tidak akan hanyut dalam banjir itu. Doa saya hari ini semua Tuhan. Ada 3 cara namamu terdaftar di surga. Yang pertama, bertobatlah. Katakan, saya bertobat. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan. Katakan, percaya pada Tuhan. Percayamu ditingkatkan dengan dengar firman Tuhan. Udah, stop aja TV itu. Halo, stop aja berita-berita dunia. Itu merongrong imanmu, Bu. Udah, kita sudah lihat fakta. Semakin banyak Anda dengar berita dunia, imanmu tergerus. Tapi ubah dengan firman. Nyanyi pujian, ubah Spotify, ubah YouTube Anda dengan lagu-lagu rohani. Imanmu growth. Kadang-kadang saya di mobil menangis, Pak. Saya dengarkan lagu. Saya setting, saya nangis. Iman saya bertumbuh. Daripada saya dengar berita, dolar, saya stres. Iya kan? Emang dengan dengar, saya kadang-kadang dengar breaking news-nya aja, tapi lebih dominan mendengar firman Tuhan, Pak. Kan banyak khotbah-khotbah di situ. Bila perlu dengar YouTube Fernando Sinaga. Atau dengarkan HMJ. Atau dengarkanlah hamba-hamba Tuhan. Dengar. Imanmu akan bertumbuh. Ketika iman bertumbuh, Anda mengalami peningkatan keyakinan. Ketika Anda mengalami peningkatan keyakinan, Anda bisa berdoa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Kesaksian saya terakhir. Saya akan melihat dengan visi misi saya. Satu hari saya punya rumah. Dan saya doakan, akhirnya punya rumah. Suatu hari nanti, saya kan dari daerah. Saya tidak punya apa-apa di Jakarta ini. Tapi saya berdoa, demi nama Tuhan, satu hari nanti saya punya kendaraan. Roda 4. Dan itu saya lakukan. Satu hari nanti saya punya saham. Saya doakan. Gak punya modal, akhirnya punya saham. Kenapa? Ini
Tergantung how to get your belief. Bagaimana keyakinanmu. Yang ngerti katakan amin. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, udah hidup ini bukan permainan, bukan games. Read your Bible. Bila perlu, dengarkan terus pendeta Fransinaga. Karena ini firman, Pak. Ketika ada dengar firman, imanmu tambah, Anda pulang, imanmu grow. Ketika grow, Anda punya currency di alam roh. Anda punya mata uang, Anda bisa tukar. Tuhan, aku tukar. Aku lagi butuh promosi. Tuhan tanya, do you believe me? Aku percaya padamu Tuhan. Maka engkau dipromosi oleh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya! Bergembiralah karena namamu terdaftar di surga. Bergembiralah, bersukacitalah karena namamu terdaftar di kerajaan surga. Kunci D.